Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programming. Kira-kira udah hampir 2 minggu ya kita nggak ada bahas tentang review karena minggu lalu itu aku bahas tentang Windows 11 yang baru aja rilis dan tanpa disangka-sangka kaget gitu. Kayak yang viewersnya itu bisa sampai yang terakhir itu sampai 10K. Nah, itu kira-kira sekitar berapa puluh kali lipat lebih banyak daripada yang nonton video tutorial review gitu. Tapi ya it's okay. Uh, yang penting balik lagi ke tujuan awal daripada channel ini, yaitu untuk bikin video tutorial tentang programming atau review. Jadi kalau misalkan konten hiburan kita ternyata viewersnya lebih banyak, ya berarti dari situ rezekinya. Oke. Uh, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang event structure. Ya, event structure. Jadi pembahasan kita yang terakhir tentang review itu tentang case structure. Jadi lanjutan daripada si case structure ini adalah event structure. Nah, apa itu event structure? Jadi event structure itu merupakan suatu fungsi yang mana program kita itu akan dieksekusi ketika ada ketika ada aktivitas atau event tertentu yang terjadi di front panel dari program yang kita buat gitu. Jadi bedanya kalau si case structure itu berdasarkan kondisi tertentu, jika maka. Jadi misalkan program aku dieksekusi kalau nilai A tambah B sama dengan 3 gitu. Nah, kalau si event structure ini, program itu akan dieksekusi misalkan ketika tombol mouse diklik atau ketika misalkan kursor digerakin gitu. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Nah, jadi untuk perbedaan yang lebih jelas, kita bakal langsung aja masuk ke dalam maksudnya kita bakal langsung aja coba lanjutin si aplikasi kalkulator kita kemarin. Nah, jadi kita bakal nambahin satu tombol hasil, yang mana ketika tombol hasil itu dipencet, nanti itu bakal muncul hasil daripada kalkulator kita tadi, entah itu tambah kali kurang bagi gitu. Nah, mungkin langsung aja kita buka reviewnya. Aku bakal buka program reviewnya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian lihat desktop aku sekarang, itu aku udah pakai Windows 11. Dan untuk kalian yang pengen nonton gimana video first impression aku tentang Windows 11, kalian bisa lihat di link yang ada di atas. Oke. Nah, jadi di sini kita buka program review kita. Ya. Kebalik ya. Nah, kita udah buka program review kita yang terakhir tentang kalkulator. Dan di sini kita bakal langsung tambahin aja si event structure. Nah, ini namanya kemarin case structure ya, case structure. Nah, di sini kita bakal langsung tambahin event structure. Nah, untuk event structure sendiri itu dia posisinya ada di tempat yang sama, structure, terus event structure. Oke, event structure. Nah, ketika kita tarik atau ketika kita buat sebuah event structure, maka sub diagram defaultnya itu cuma ada satu, seperti yang kalian lihat itu, yaitu timeout. Nah, timeout ini merupakan kayak waktu tunggu untuk suatu event itu dilakukan gitu. Jadi nanti contohnya bakal kelihatan lebih jelas ketika kita udah bikin programnya. Jadi default daripada timeout itu adalah kosong atau nggak dihubungkan kemanapun, yang artinya itu sama dengan -1, artinya waktu tunggunya selamanya gitu. Jadi program itu nggak bakal dieksekusi ketika timeoutnya nggak dikasih waktu gitu. Jadi maksudnya karena nggak ada waktu tunggunya, jadi ya, dan waktu tunggu selama-lamanya, jadi program itu nggak akan dieksekusi, baik yang ada di dalam si event structure-nya di dalam subdiagram ini, ataupun program yang ada di luar ini gitu. Nah, jadi contohnya gimana? Mungkin kita langsung run-kan aja programnya. Kita run-kan. Nah, ini
seperti yang kalian lihat itu, kalau misalkan aku ubah angka 1 misalkan jadi 8, nah itu kita tambah lah, itu nggak akan terjadi apa-apa gitu kan. Nah, harusnya kan ini angkanya berubah gitu. Nah, karena timeoutnya itu selamanya, artinya waktu tunggu eksekusinya itu nggak diisi, jadi ya dia nggak akan tereksekusi gitu. Even kalau misalkan aku klik button stop yang ada di luar si timeout itu nggak bakal dieksekusi. Nih, seperti yang bisa kalian lihat gitu. Ini nggak akan dieksekusi. Jadi aku harus paksa abort dari sini. Oke, jadi gimana cara membuat program yang pakai event structure ini bekerja? Yang pertama itu kalian harus menambahkan event di program ini. Caranya dengan klik kanan di event structure kalian, terus add event case. Nah, di sini tinggal pilih apa event yang akan kalian tambahin gitu. Nah, di sini event source itu ibaratnya event apa yang akan kalian monitor atau aktivitas apa yang akan kalian monitor di front panel. Nah, itu ada application. Application itu merupakan aplikasi keseluruhan dari front panel kalian. Bisa jadi tentang NI, timeout, terus bookmark dan lain-lain. Terus this VI itu merupakan di VI kalian ini, misalkan activation, panel close, habis itu panel resize. Jadi kalau misalkan kalian close panelnya, tekan tombol close yang ada di ujung ini itu apa yang akan terjadi gitu misalkan. Terus di pane sendiri itu kayak misalkan ada mouse down, mouse enter, mouse lift. Jadi pergerakan mouse kalian ini itu juga bisa di monitoring di live view-nya gitu. Karena ini kan merupakan suatu aktivitas yang terjadi di software yang dilakukan oleh si user. Nah, ini untuk kontrol itu ada stop, itu ada semua yang ada di front panel kalian. Mulai dari stop, angka 1, angka 2, angka hasil, enum, dan operator. Nah, ini semua bisa kalian monitor. Itu tergantung dengan apa biasanya kalau untuk kontrol-kontrol dan indikator ini kita monitor adalah perubahan daripada value-nya gitu. Apakah itu value-nya tuh ketika value-nya berganti, misalkan button stop ini aku pencet, itu artinya kan value-nya berganti dari false menjadi true gitu kan. Terus kayak angka 1 misalkan value berganti dari angka 8 ke 9, itu kan perubahan value. Nah, itu yang akan dimonitor sama si event structure ini gitu. Oke, nah di sini kita bakal keluarin dulu komponen-komponen yang bakal kita masukin ke event structure. Button stopnya aku keluarin, terus oh iya, ketika kalian bikin sebuah program menggunakan event structure, jadi kayak delay di luar loop ini, kalau misalkan cuma ada event structure, jadi delay di luar loop ini itu nggak terlalu berpengaruh, jadi kita bisa delete aja. Oke, nah di sini aku bakal ganti si timeout ini. Jadi kita bakal tambahin satu tombol ya. Kita tambahin satu tombol di sini. Kita tambahin satu tombol, kita kasih nama tombol hasil. Nah, ini tombolnya kita ganti namanya hasil. Oke. Nah, untuk stopnya kita bakal remove. Kita bakal ganti nanti untuk nge-stop programnya, kita bakal ganti dengan cara ngeklik tombol close yang ada di softwarenya itu sendiri. Ini kita delete aja langsung ya. Nah, ini hasil, tombol hasil. Jadi ketika tombol hasil diklik atau ketika ada perubahan nilai di tombol hasil, jadi operasi dari kalkulator ini bakal dieksekusi gitu. Nah, jadi ini tinggal ganti, klik kanan, terus edit event handled by this case. Nah, kita ganti ya, timeoutnya kita bakal ganti dengan hasil. Kita pilih hasil di sini. Ini tinggal pilih value change. Jadi kita bakal monitor perubahan nilainya, aktivitas dari si tombol ini, yaitu perubahan nilainya. Terus tinggal klik OK. Nah, ini bakal berubah namanya jadi hasil value change. Artinya ini event untuk si tombol hasil ini, dan yang kita monitor adalah perubahan nilainya gitu. Nah, sekarang kita tambahin event untuk tombol close. Jadi klik kanan,
add event case. Nah, pilih this VI, terus tinggal pilih panel close yang ada tanda tanyanya gitu. Nah, panel close. Jadi ibaratnya ini nanya softwarenya di close, softwarenya di stopkan gitu. Ini yang ada tanda tanya itu berarti suatu aktivitas untuk konfirmasi lah ibaratnya. Jadi diklik OK, terus di sini tinggal pilih boolean stop, boolean true. Ini dihubungkan ke si tombol stop, dan discard ini juga dihubungkan ke si boolean true-nya. Jadi apapun yang ada di dalam apapun yang ada di dalam si event structure ini atau aktivitas yang dilakukan oleh software itu bakal di discard karena kita ngelakuin ngeklik tombol close gitu. Oke, nah ini kita langsung aja jalanin programnya. Oke, nah ini sekarang 8 operatornya kita pilih kurang atau kali, terus kita klik hasil. Nah itu dia bakal dieksekusi gitu. Jadi gitu aja. Jadi segampang itu sih menurut aku kalau si event structure ini. Terus ya kalau kayak kemarin kalau tanpa event structure kan ketika kita ganti nilai apapun di sini kan dia udah langsung berubah gitu kan. Jadi kalau mau pakai tombol ya harus pakai si fungsi event structure ini gitu. Oke, nah satu lagi di event structure ini kayak yang aku bilang tadi, karena timeoutnya itu kita biarin aja kayak gini, jadi programnya nggak akan dieksekusi kecuali ada event tertentu gitu loh. Jadi ibaratnya nunggu event itu selamanya gitu. Jadi program kalian akan lebih safe selama kalian nggak ngelakuin apapun yang kalian define di program. Misalkan kalian define untuk klik tombol hasil dan kalian nggak ngelakuin itu, maka memori yang ada di PC kalian itu nggak bakal kepake. Jadi kondisi program kalian tuh akan idle alias standby, nunggu aktivitas yang ada di front panel kalian gitu. Jadi agak lebih safe ketika lebih baik ketika kalian pakai fungsi cache structure. Misalkan kayak kemarin kalian ada coba-coba sendiri kasih tombol tapi pakai cache structure, ketika diklik tombolnya baru dieksekusi tapi pakai cache structure. Nah ini solusi yang lebih baik yang bisa kalian pilih untuk menghemat memori daripada daripada si ini kalian program kalian gitu. Nah sekarang kita stop. Caranya klik aja tombol close yang ada di sini. Oke, nah itu dia bakal memonitor semua aktivitas yang ada di front panel kita gitu. Nah sekarang aku mau contohin masalah yang timeout, mungkin masih ada yang bingung. Contoh gini. Nah di luar ini aku bakal taruh random number, terus aku kasih indikator. Nah di sini kita lihat ya. Oke. Nah random number itu cuma dieksekusi satu kali aja di awal. Jadi setelah itu nggak akan dieksekusi lagi gitu. Bisa kalian lihat ini nilainya nggak akan berubah lagi. Kenapa? Karena dia nunggu adanya event yang terjadi di front panel gitu. Misalkan aku klik hasil lagi, nah itu dia bakal berubah. Klik hasil, program di luar juga akan berubah karena ketika aku ngeklik sesuatu, si event ini, seluruh aktivitas yang ada di luar si front panel, aktivitas yang ada di luar si sub diagramnya si event structure itu bakal dieksekusi gitu. Kalau aku nggak klik ya dia nggak akan dieksekusi gitu. Nah beda cerita kalau misalkan timeoutnya aku isi. Oke, jadi kita kasih lagi timeout, tadi udah kita cek ya. Add event case, application, timeout. Oke, nah ini timeout aku isi misalkan ini timeout ini millisecond ya. Misalkan 10 millisecond. Nah ini si program kalian yang ada di luar ini itu bakal terus dieksekusi karena selama 10 second nggak ada aktivitas di front panel, maksudnya aktivitas yang kalian define itu nggak dilakukan,
Maka program itu, program yang di dalam timeout atau yang ada di luar ini semua bakal dieksekusi gitu. Gitu. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya. Kelihatan bedanya itu tentang fungsi timeout. Nah, ini kenapa perlu aku tekankan untuk rules yang ini, karena waktu di awal-awal aku sendiri pun sempat heran kenapa ya, kayak misalkan program aku kok jadi nggak tereksekusi, program yang di luar kok jadi nggak keeksekusi, padahal kan dia ada di luar cache structure gitu. Kok jadi nggak keeksekusi ya? Nah, ternyata karena si fungsi timeout ini gitu. Nah, jadi ini salah satu hal yang harus kalian perhatikan gitu. Nah, contoh lain misalkan kita mau monitoring fungsi dari mouse pergerakan dari mouse kita ini di front panel gitu. Tinggal tambahin aja add event case. Terus di sini ada mouse this VI, terus mouse-nya leave move ini di pane, terus ada mouse move, terus dipilih oke aja. Nah, ini chords ini itu posisinya, tinggal klik kanan indicator. Nah, ini posisi mouse kalian di front panel. Kalian bisa monitoring. Nah, ini bisa di delete aja ya. Delete aja, kita nggak perlu pakai timeout karena aplikasi kita yang sekarang nggak membutuhkan itu. Ini di delete aja. Oke. Nah, mouse. Nah, ini pergerakan dari mouse kalian itu dimonitoring. Ini aku pindahin dikit-dikit ya. Nah, ini, nah itu. Jadi kelihatan bedanya fungsi event itu tadi. Jadi event itu aku tekanin sekali lagi, itu untuk memonitoring event atau kejadian yang ada di front panel kalian. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang event structure. Memang materinya event structure ini sedikit banget, tapi ini merupakan salah satu materi inti yang ada di LabVIEW, karena nanti kedepannya kita bakal bahas lagi tentang shift register, kita bakal bahas lagi tentang state machine. Nah, itu bakal pakai material-material seperti cache structure, event structure. Nah, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri gimana program kombinasikan antara event dan cache structure. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bakal bahas sama-sama. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Buat yang baru join di channel ini, silahkan dan ada niat untuk belajar LabVIEW secara lebih dalam, silahkan di subscribe channel ini, di share ke teman-teman kalau misalkan kalian juga mau berbagi. Terus jangan lupa tetap dukung channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.